Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caesarina Amelta, NIM 2002-01030 dari Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Mata kuliah KMB 1 atau Keperawatan Medikal Beda 1, dosen pengampu Nurse Isnaniar Escape MCAP. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang penyakit tipoid. Dimulai dari pengertian tipoid. Demam tipoid adalah penyakit infeksi akut usus halus. Demam paratipoid biasanya lebih ringan dan menunjukkan manifestasi klinik yang sama atau menyebabkan enteritis akut, menurut Juwono dan Prayitno 2004. Demam tifoid atau yang lebih sering dikenal tipes merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi. Gejala dari tifoid yaitu demam yang meningkat setiap hari hingga mencapai 39-40 derajat Celcius. Sakit kepala, lemah dan lelah, nyeri otot, berkeringat dan batuk kering, kehilangan nafsu makan dan berat badan menurun, sakit perut, diare atau sembelit. Munculnya ruam pada kulit berupa bintik-bintik kecil berwarna merah muda dan perut yang membengkak. Penyebab dari tipoid yaitu adalah kuman Salmonella typhosa dan Salmonella typhi A, B, dan C memasuki saluran pencernaan. Penularan Salmonella typhi dapat ditularkan melalui berbagai cara yang dikenal dengan 5F, yaitu food atau makanan, fingers, jari atau kuku, vomitus, muntah, fly, lalat, dan melalui feces atau kotoran. Faktor risiko dari demam tifoid yaitu sanitasi lingkungan yang kurang, makanan atau minuman yang terkontaminasi, pekerja laboratorium bakteriologi, mengonsumsi sayuran-sayuran yang menggunakan pupuk dari kotoran manusia yang terinfeksi, mengonsumsi produk susu atau olahannya yang telah terkontaminasi, dan menggunakan toilet yang sudah terkontaminasi bakteri. Pemeriksaan penunjang pada demam tifoid yaitu 1. Pemeriksaan leukosit. Pemeriksaan leukosit merupakan pemeriksaan darah rutin yang dilakukan di laboratorium. Pada hasil pemeriksaan darah pada penderita demam tifoid umumnya ditemukan anemia. Jumlah leukosit normal bisa menurun atau meningkat. Mungkin juga terdapat trombositopenia, adanya leukopenia dan limfositosis relatif dapat menjadi dugaan kuat untuk diagnosis demam tifoid menurut Hoffman 2002. 2. Pemeriksaan SGOT dan SGPT. Pemeriksaan SGOT dan SGPT bertujuan untuk mengetahui fungsi hati dan melihat apakah ada indikasi kerusakan hati. Dan hasil penelitian, demam tifoid dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati yang digambarkan dengan peningkatan kadar SGOT dan kadar SGPT. 3. Biakan darah atau uji biakan darah. Diagnosis pasti demam tifoid dapat ditegakkan apabila ditemukan bakteri Salmonella typhi dalam biakan dari darah, urin, feces, sumsum tulang, dan cairan duodenum penderita. Berkaitan dengan patogenesis penyakit, maka bakteri akan lebih mudah ditemukan dalam darah dan sumsum tulang pada awal penyakit, sedangkan pada stadium berikutnya di dalam urin dan feces menurut Hardy et al. 2002. Yang keempat, uji Widal. Uji Widal dimaksudkan untuk mendeteksi antibodi terhadap kuman Salmonella typhi. Pada uji Widal terjadi reaksi aglutinasi antara antigen kuman Salmonella typhi dan antibodi penderita.
Antigen yang digunakan adalah suspensi biakan Salmonella typhi yang telah dimatikan dan diolah di laboratorium. Salmonella typhi memiliki 3 macam antigen, yaitu antigen O atau antigen somatik, antigen H, antigen flagella, dan antigen V, antigen kapsul. Ketiga macam antigen tersebut ada di dalam tubuh penderita, maka secara alami tubuh penderita tersebut akan membentuk 3 macam antibodi yang biasanya aglutinin yang bisa disebut aglutinin menurut Widodo 2006. Dari ketiga aglutinin tersebut, hanya aglutinin O dan H yang ditentukan titernya untuk diagnosis. Semakin tinggi titernya, maka semakin kuat penegakan diagnosis tifoid. Penatalaksanaan tifoid ada 3, yaitu istirahat dan perawatan untuk mencegah komplikasi dan mempercepat sembuh. 2. Diet dan penunjang untuk mengembalikan rasa nyaman dan mengembalikan kesehatan. Yang ketiga ada antibiotika untuk menghentikan dan mencegah penyebaran kuman. Istirahat dan perawatan dilakukan 1. Tira baring perawatan sepenuhnya di tempat seperti makan, minum, mandi, buang air kecil dan besar akan membantu mempercepat proses persembuhan. 2. Menjaga kebersihan tempat tidur, pakaian, dan perlengkapan yang dipakai. 3. Posisi pasien perlu dijaga untuk mencegah dekubistus dan pneumonia ortostatik, serta higien perorangan tetap perlu diperhatikan dan dijaga. Diet dan penunjang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian makanan padat dini, yaitu nasi dengan lauk pauk rendah selulosa, dapat diberikan dengan aman pada pasien tifoid. 3. Antibiotika. Antibiotika ada 5 macam, yaitu kloramfenikol. Dosis yang diberikan 4 kali 500 mg per hari dapat diberikan secara peroral atau intravena. Tiamfenikol. Dosis tiamfenikol 4 kali 500 mg. Demam rata-rata menurun pada hari ke-5 dan ke-6. Cotrimoxazole, dosis 2 kali 2 tablet diberikan selama 2 minggu. Ampicillin dan amoxicillin, dosis yang dianjurkan adalah antara 50 sampai 150 mg per kilogram berat badan. Digunakan selama 2 minggu. Golongan fluoroquinolone terbagi 5. 1. Norfloxacin dosis 2 kali 400 mg per hari selama 14 hari. Kedua, ciprofloxacin dosisnya 2 kali 500 mg per hari selama 6 hari. Ofloxacin dosis 2 kali 400 mg per hari selama 7 hari. Frevolaxacin dosis 400 mg per hari selama 7 hari. Ferroxacin dosis 400 mg per hari selama 7 hari. Pencegahan demam tifoid yaitu identifikasi Salmonella typhi pada pasien tifoid asimptomatik, karir, dan akut. Pencegahan transmisi langsung dari penderita terinfeksi Salmonella typhi, akut maupun karir. Proteksi pada orang yang berisiko tinggi tertular dan terinfeksi. Dan terakhir, vaksinisasi. Baiklah, selanjutnya asuhan keperawatan. 1. Pengkajian. A. Biodata. B. Riwayat kesehatan. Keluhan utama, sakit kepala, demam, nyeri, dan juga pusing. Riwayat penyakit sekarang, kepala terasa sakit, demam, nyeri, dan juga pusing, berat badan berkurang, mengalami mual, muntah, dan anoreksia, merasa sakit di perut dan juga diare, dan mengeluh nyeri otot. Riwayat penyakit dahulu, kaji adanya riwayat penyakit lain atau pernah menderita penyakit seperti ini sebelumnya. Pemeriksaan fisik, tekanan darah dapat normal, naik, turun.
Perubahan postural dicatat dari tidur sampai duduk atau berdiri. Nadi dapat normal, penuh atau tidak kuat, lemah atau kuat, teratur atau tidak. Respiratory rate meningkat, suhu dapat normal, meningkat atau demam. Diagnosa hipertermi berdasarkan dengan proses penyakit infeksi. Gangguan rasa nyaman nyeri berdasarkan dengan pembesaran hati dan limfa. Gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berdasarkan dengan anoreksia. Defisit keperawatan diri berdasarkan dengan kelemahan. Risiko tinggi kekurangan volume cairan dan elektrolit berdasarkan dengan defekasi berlebihan. Intervensi. Diagnosa keperawatan hipertermi berdasarkan dengan proses penyakit, infeksi, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, tidak terjadi kenaikan suhu tubuh dengan kriteria hasil, suhu tubuh dalam rentang normal, nadi dan ronci dalam rentang normal, tidak ada perubahan warna kulit dan tidak ada pusing. Intervensi, jelaskan penyebab terjadinya panas kepada keluarga atau pasien. Anjurkan klien untuk banyak istirahat dan mengurangi aktivitas. Berikan klien minum banyak dan berikan kompres air hangat. Berikan klien pakaian yang mudah menyerap keringat. Monitor tanda-tanda vital, monitor input dan output cairan. 2. Gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berdasarkan dengan anoreksia. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, tidak terjadi kenaikan suhu tubuh dengan kriteria hasil, asupan gizi, asupan makanan, asupan cairan, energi, rasio berat badan atau tinggi badan, dan hidrasi. Intervensi, monitor perkembangan dan pertumbuhan, monitor adanya penurunan berat badan, monitor adanya mual dan muntah, dan identifikasi abnormalitas dan eliminasi bowel. Baiklah, hanya sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.